Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya tergelitik ketika membaca salah satu komentar dari netizen Malaysia. Negara Indonesia hutang, rakyat yang bayar hutang. Mana ada duit lagi kalau sudah bayar hutang negara? Komentar dari netizen Malaysia ini membuat saya jadi ingin mengetahui berapa sih produk domestik brutonya Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengetahui berapa sih hutang negara baik Indonesia ataupun Malaysia dari segi rasio hutang berbanding dengan GDP. Karena dari situ nanti kita bisa melihat apakah GDP dari suatu negara itu lebih banyak untuk bayar hutang atau lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi ini untuk melihat apakah memang betul negara Indonesia itu berhutang banyak ya dibandingkan dengan Malaysia. Satu, yang kedua, berapa sih GDP, produk domestik bruto atau gross domestic product dari Indonesia dan Malaysia itu. Kalau kita bicara GDP, saya mengambil data dari tahun 2014 sampai 2023 untuk kedua-dua negara. Mari kita bandingkan. Pertama, saya akan sebutkan untuk negara Malaysia dulu. GDP Malaysia mulai tahun 2014 sampai 2023 berkisar dari 338 billion USD sampai 407 billion USD. GDP Indonesia itu berada dari 890 billion USD hingga 1319 billion USD. Teman-teman bisa lihat secara grafis di belakang saya bagaimana perbandingan GDP Indonesia dan Malaysia. Itu satu. Mari kita lihat rasio hutang berbanding GDP dari masing-masing negara. Kita menyebutkan negara Malaysia dulu, karena kan katanya negara Malaysia itu hutangnya sedikit. Indonesia itu hutangnya banyak. Sekarang mari kita lihat rasio hutang pemerintah terhadap GDP negara. Untuk Malaysia, persentase hutang pemerintahan terhadap GDP itu berkisar dari 52,7% sampai 64,3%. Artinya apa? Misalkan anggaplah rasionya itu 60%. Jika Malaysia punya GDP 100, maka hutang pemerintahnya itu adalah 60. Nah, ruang 40 itulah yang digunakan mungkin untuk memberikan subsidi, gitu kan ya. Jadi 60% itu adalah hutang. Sekarang mari kita lihat hutang pemerintah Indonesia berbanding GDP dari negara Indonesia. Indonesia mempunyai rentang persentase hutang pemerintah terhadap GDP dari 24,7% sampai 39%. Artinya apa? Anggaplah hutang Indonesia itu 40%. Ketika rakyat Indonesia mempunyai gaji 100, maka untuk bayar hutangnya itu 40%. Nah, pertanyaannya, apakah menurut teman-teman semua, mana yang lebih baik? Yang punya hutang 60 atau yang punya hutang 40? Silahkan dijawab. Kalau ada yang menjawab bahwa, yang punya hutang 60 dong yang lebih bagus, ya berarti ada sesuatu yang nggak benar dengan cara berpikir Anda, begitu kan ya? Kalau kita menghitung GDP per kapita, maka Malaysia akan lebih tinggi. Kenapa? Karena rakyatnya lebih sedikit, 35 juta berbanding dengan 275 juta. Anak kecil juga tahu itu. Kalau misalkan ini ada satu kue, mana masing-masing akan mempunyai bagian lebih banyak, dibagi 4 atau dibagi 8. Tentu masing-masing akan mendapat banyak kalau dibagi 4. Kosakata yang ingin saya bicarakan kali ini adalah kosakata Jawa, yaitu EC. EC itu adalah kosakata bahasa Jawa dan artinya ejek. Jadi kalau mengece itu artinya mengejek. Apakah ada kosakata EC di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tidak ada. Apakah ada kosakata EC di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada.
Dan di situ dituliskan bahwa itu kosakata bahasa Jawa. Artinya apa teman-teman? Bahasa Melayu Malaysia telah merusak kemurnian bahasa Melayu. Karena di dalam bahasa Melayu yang murni itu tidak dikenal kosakata ece. Kalau teman-teman pergi ke Riau atau Riau Kepulauan, kosakata ece itu tidak dikenal. Kosakata ece itu adalah kosakata bahasa Jawa. Dan artinya Kamus Melayu Malaysia itu adalah kamus yang lebih Jawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah kosakata ece digunakan di Malaysia? Saya tidak yakin itu digunakan secara luas di Malaysia. Padahal jumlah orang Jawa di Indonesia itu lebih banyak daripada yang di Malaysia. Tapi kosakata ece tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, siapa yang merusak kemurnian bahasa Melayu di sini? Sekarang kosakata kedua. Kosakata ini dalam bahasa Jawa kita menyebutnya emas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan emas, atau dalam kelompok kedua itu bisa diartikan kata sapaan kepada saudara tua laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua. Arti kedua, kata sapaan hormat untuk laki-laki tanpa memandang usia. Kemudian ketiga, panggilan karib istri kepada suami. Apakah ada kosakata mas di dalam Kamus Melayu Malaysia? Mas di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 itu mempunyai dua arti juga. Yaitu mas pertama berarti logam mulia, sama dengan yang disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mas adalah emas. Kemudian yang kedua, mas itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa yang artinya satu, panggilan yang artinya hampir sama dengan tuan atau encik. Yang kedua, panggilan mesra untuk suami dan lain-lain. Kemudian, emas itu dituliskan, pertama sebagai logam mulia tadi. Kemudian yang kedua, emas itu adalah panggilan yang sama dengan tuan. Kedua, panggilan yang mesra seperti dari istri kepada suami. Dan ada juga dituliskan kosakata turunan yaitu emas merah yang artinya panggilan kepada kekasih. Mari kita berbicara tentang kosakata emas tadi ya. Dimana di Malaysia emas dan mas itu dianggap sama. Bahkan sampai ke panggilan orang juga dianggap sama. Jadi kalau dipanggil emas dengan mas itu dianggap sama semua. Menurut Kamus Melayu Malaysia. Yang menarik lagi adalah menurut Kamus Melayu Malaysia, emas merah itu adalah panggilan kepada kekasih. Dan definisi itu tidak berubah dari edisi kedua tahun 1986 sampai dengan edisi keempat tahun 2005, emas merah itu adalah panggilan kepada kekasih. Betul? Oke, mari kita lihat. Apakah ada kosakata emas merah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan apa artinya? Emas yang direbus dengan air asam dan belerang sehingga warnanya menjadi merah tua. Jadi emas merahnya Malaysia ini panggilan kepada kekasih gitu ya. Kalau ada istri orang Malaysia memanggil suaminya emas merah, lu mau ngerebus suami lu. Oke, itu saja teman-teman, dua kosakata, yaitu kosakata ece dengan kosakata emas. Semoga kita semua sehat walafiat selalu. Dadah!